Reaksi tak percaya Vietnam saat Jairo di Dewa gabung timnas Indonesia. Tom Haye bujuk Mesielgers agar perkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia amankan ranking FIFA terbaik dalam 13 tahun terakhir. Kabar baik, pemain abroad Australia terancam absen di Piala Asia U23 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Keinginan Jairo di Dewa yang rela menolak Suriname demi memperkuat timnas Indonesia nyatanya mendapatkan tanggapan dari tetangga kita yaitu Vietnam. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia mendapatkan banyak amunisi tambahan dari pemain keturunan seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, J.I.J. hingga Nathan Joaon. Kehadiran mereka terbukti membantu skuad Garuda mengalahkan Vietnam dalam 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret lalu. Tak lama berselang, media Vietnam dibuat makin ngeri lagi dengan tim merah putih. Pasalnya baru-baru ini tersiar kabar menyebutkan bahwa timnas Indonesia bisa diperkuat pemain Liga Inggris Jairo di Dewa. Kabar ini lantas jadi perbincangan di Vietnam. Lewat salah satu media lokalnya, Vietnam mengaku was-was jika itu terjadi. Jika terrealisasi, mereka pun takut timnas Indonesia akan semakin kuat dengan diperkuat gelandang berusia 27 tahun itu. Gelandang Crystal Palace Jairo di Dewa disebut memilih Indonesia ketimbang Suriname. Kabar ini dilansir pakar asal Suriname Brian Tevreden. Jairo adalah gelandang bertahan dan bisa bermain di bek tengah. Ia pernah berkarir di Ajax Amsterdam dan kemudian pindah ke Crystal Palace pada 2017 lalu. Sejauh ini Jairo di Dewa telah mencatatkan 75 penampilan di Premier League dan mencetak 2 gol. Musim 2020-2021 menjadi paling bagus dengan 33 penampilan. Jika mereka memiliki gelandang tersebut, timnas Indonesia akan semakin tangguh, ujar media Vietnam The Tao. Ya, kinerja Samik ditunjukkan pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia Tom Haye di laga SC Heerenveen versus FC Twente dalam lanjutan Liga Belanda pada malam kemarin. Tom Haye sendiri dimainkan sang pelatih Kees van Wonderen sejak awal laga. Pada menit ke-57, Tom Haye pun sukses menyumbangkan 1 gol lewat tendangan penalti. Berkat golnya, SC Heerenveen bisa terhindar dari kekalahan. Sebab sebelum gol itu tercipta, SC Heerenveen tengah tertinggal 2-3. Duel SC Heerenveen versus FC Twente sendiri akhirnya rampung dengan skor 3-3. Aksi ciamik Tom Haye di laga SC Heerenveen versus FC Twente tak hanya menyelamatkan timnya dari kekalahan, dia juga bisa saja turut menggoda pemain keturunan lainnya dari Indonesia, yakni Mesielgers, untuk turut memperkuat timnas Indonesia. Diketahui Mesielgers kini memperkuat FC Twente. Dia pun turut bermain sebagai starter kala FC Twente bertandang ke markas SC Heerenveen. Tetapi dia tak bermain penuh karena digantikan pada menit ke-64. Tak ayal Mesielgers tentunya menyaksikan betul aksi Tom Haye dalam laga tersebut. Tom Haye tentunya turut membuktikan bahwa dirinya bisa bekerja makin gacor usai resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Akankah Mesielgers akhirnya turut tergiur mengikuti jejak Tom Haye membela timnas Indonesia? Mesielgers sendiri diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado. Timnas Indonesia menjadi negara paling signifikan mengalami kenaikan di ranking FIFA usai jeda internasional Maret kemarin dengan memperoleh kenaikan 8 peringkat. Dilansir dari laman resmi FIFA, Kamis malam, Indonesia menjadi negara dengan koleksi poin terbanyak dengan tambahan 30,4 poin, hasil dari menyapu bersih kemenangan selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Tambahan poin tersebut membawa tim asuhan Sintayong melesat ke posisi 134 dunia dengan koleksi 1102,7 poin. Peringkat ini menjadi peringkat terbaik selama 13 tahun terakhir yang diperoleh oleh skuad Merah Putih yang terakhir kali menempati peringkat 140 besar dunia pada 19 Oktober 2011. Dengan bertengker di posisi 134 dunia, membuat Indonesia kini menyalip peringkat negara tetangga Malaysia yang turun ke peringkat 138. Skuad Garuda kini menempati peringkat ketiga di zona Asia Tenggara dan terpaut 62 poin dari Vietnam yang berada di peringkat 115 dunia. Sementara di zona ASEAN masih dipimpin oleh Thailand yang kini menduduki peringkat ke-101 dunia.
Sementara itu, terjadi pergeseran di posisi 5 besar peringkat dunia. Inggris yang gagal memperoleh kemenangan selama jeda internasional turun 1 peringkat ke posisi 4, digeser oleh Belgia yang kini menempati peringkat ketiga. Di puncak klasemen dunia, Argentina masih kokoh di puncak sejak menempati posisi tersebut pada April 2023. Timnas Indonesia kembali berpeluang untuk terus melejitkan peringkat FIFA jika mampu mengamankan kemenangan atas Irak Juni mendatang. Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan dijadwalkan akan menjamu Irak pada 6 Juni, lalu akan berlanjut bertemu melawan Filipina pada 11 Juni. Timnas Australia U23 telah mengumumkan daftar pemain yang akan dibawa ke Piala Asia U23 2024. Namun ada sebagian pemain yang terancam absen karena tidak dilepas oleh klub. Tony Vidmar selaku juru taktik Australia sudah merilis 23 pemain yang akan dibawa ke Qatar. Banyak nama-nama abroad yang dipanggilnya. Misalnya Alessandro Kirkati yang bermain di Parma, ada Cameron Pupion, pemain Brighton and Hove Albion, hingga ex-rekan Saint Patinama di Viking FK yakni Patrick Jajbek. Sayangnya Piala Asia U23 2024 tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Hal tersebut membuat klub tidak wajib melepaskan pemainnya ke timnas. Maka dari itu Australia terancam tidak akan dengan skuad terbaiknya di Piala Asia U23 2024. Ini bisa menjadi kabar baik untuk skuad Garuda Muda yang berada di grup yang sama. Saya sudah terbuka dan jujur soal kekecewaan saya karena Piala Asia U23 tidak masuk dalam kalender FIFA. Namun kami tahu ini menjadi tantangan dan jadi sesuatu yang telah kami rencanakan dalam beberapa bulan terakhir. Saya hanya bersimpati kepada mereka yang belum diberi kesempatan untuk bergabung dengan kami. Kami mewakili negara Anda di tingkat manapun adalah sesuatu yang tidak akan pernah Anda lupakan, dan mereka akan mendapatkan banyak manfaat dari pengalaman ini, ujar Tony Vidmar. Sejatinya masalah pemain abroad yang tidak diizinkan bergabung ke timnas juga dialami oleh Sintayong. Misalnya Justin Hubner hingga Nathan Joaun belum jelas apakah bisa bergabung. Meski begitu, dengan absennya pemain abroad Australia, timnas Indonesia U23 bisa sedikit diuntungkan sebab Garuda Muda telah mendapatkan restu agar Ivar Jenner dan Rafael Struijk bergabung. Adapun di Piala Asia U23 2024 ini, timnas Indonesia U23 akan menghadapi Qatar, Australia dan Yordania di fase grup. Sudah pernah buat sejarah sama-sama kita kemarin. Mau buat sejarah lagi? Nah, kalau saya official yang ada di sini, Coach Shin, PSSI, dan saya yakin kalian juga sama. Nggak puas hanya sejarah masuk kejuaraan U23 saja. Ada mimpi yang lebih gede lagi.